Ya, kalau ada mereka pintar ya mereka sudah Islam lah guys. Ya, kalau mereka Walah, sudah Islam mereka, kalau mereka sudah pintar mereka ada Islam dong. Masa mereka nggak ya ada. karena mereka iya mereka karena mereka jahil karena makanya mereka Kristen gitu loh. Halo Mes, agamanya Kristen ya Mes? Iya, Loh kalau kita berharap orang Kristen itu cerdas ya gimana? Halo Kak Mes, di sini boleh bertanya tentang agama Islam dan pemahaman saya tentang agama Kak Mes. Boleh, silakan. ditanya apa ya? Kalau enggak saya yang nanya nanti Kak. Ya udah, Ya udah boleh. Kakak aja nanya. Oh boleh saya nanya. Kakak Kristennya Kristen apa Kak? Kristen Protestan. Oke. Di Kristen Protestan itu Tuhannya ada berapa Kak? Ada satu. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Ya Allah. Oh bukan Yesus ya? Yesus itu utusan dari Allah. Oh berarti Yesus itu bukan Tuhan. Ya, tapi dia utusan dari Allah Oh ke yaudah, bumi untuk Tante Mika mengutus. silakan. Mungkin sama Tante Mika mungkin bisa lanjut diskusinya. Silakan Tante Mika. Yesus itu utusan Tuhan ya Tante Mika ya. Lanjut. Aku nggak mau sebelum Kak Nita naik, aku nggak mau. Aku merasa bersalah sama Kak Nita, minta maaf aku Kak Nita. Aku nggak mau. Kau pun kayak gitu. Maafin tante, tak maafin. Yaudah yaudah. Lanjut Tante Mika. Kak Nita nggak ada, Kak Mes ada. Cepat. Kerja kau Mika, kalau nggak dipotong gaji ya. Oh iya, Lanjut. iya. Iya. Kak Mes berarti Yesus bukan Tuhan ya, menurut Kak Mes ya? Ya itu Tuhan kami juga, tapi dia utusan dari Allah. Tuhan yang diutus oleh Allah. Allah yang mengutuskan Yesus Tuhan. ke bumi. Iya berarti Tuhan yang diutus oleh Allah gitu ya? Hah? Yesus ini Tuhan apa bukan? Ya setelah dia diutus dari bumi, ya kami menuhankan dia karena dia dari utusan dari Allah gitu. Dari bumi. Oh Dari berarti ke bumi. Tuhan kakak diutus ke bumi. Iya. Ada ya berani yang ngutus Tuhan ya? Itu utusan, bukan mengutus. Itu utusan. Oh. Utusan itu untuk dari Allah gitu, dari Oke. langit. Mana yang lebih tinggi, yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus lah bang. Itu Yang utusan, diutus yang bukan lebih utus. tinggi. Itu Enggak, utusan. gini kan, kalau utusan berarti ada yang mengutus betul? Nah utusan ini menyampaikan berarti Yesus ini diutus ke bumi untuk menyampaikan. Gitu. Gini, Yesus diutus, yang mengutus Ya. Yesus siapa? Hah? Yang mengutus Yesus siapa? Ya Allah lah dari Berarti langit. Tuhan diutus oleh Allah. Kenapa harus balik? Kenapa harus balik ke situ lagi? Kan udah saya bilang. Yang aku tanya, mana yang lebih tinggi, yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus lah. Utusan. Yang bukan diutus utus. lebih tinggi. Saya belum bilang diutus, tapi Oke, Gimana oke. dong misalnya? Arti utusan apa? menyampaikan. Arti utusan apa? Hah? Menyampaikan. Arti utusan menyampaikan. Itu sama artinya yang gini ya. Kamu ibaratnya gini, kamu diutus ya, contohnya di salah satu acara. Jadi kamu diutus nanti menyampaikan di depan. Jadi kamu yang Nah. menyampaikan apa yang harus jadi tujuannya gitu. Ketika aku diutus, berarti ada yang mengutus aku kan? Ada orang lain yang menyuruh aku kan? Jadi gini deh, kalau mau balik-balik ke situ,
jangan nanti kita salah paham. Jadi kalau memang udah Gini, mengerti gini kak, ya. ini Tante Utus Mika ini di- dulu. Ini Tante Mika diutus. ini dulu, ini laki-laki atau perempuan sih? Saya nggak masih ragu dengan siapa saya kak. Iya, soalnya di sini namanya Tante Mika, tapi soalnya kok laki-laki gitu maksudnya. Iya, ini suara cowok, suara cewek ini. Mana ada suara cowok? Bu Bukan Susi ngerokok. aja, Bu Susi. Bu Makanya Susi jangan aja. rokok, Tante. Ya. Biar nggak disangka Iya. orang. Bu Susi aja menteri kita suaranya sangar loh. Cowok lagi loh, maco kali loh. Enggak Jadi- apa sih. jadi gini, Cuma saranin, Ya, saranin gini aja. aku tanya. Pakai nama sendiri aja, jangan pakai nama. Eh? Itu kayak ke perempuan sih, tapi artinya laki-laki. Aku yang bisa nuduh fitnah mau kuspil di sini. Jangan lah Tante. Masa kita banyak anak-anak di bawah loh. Ya, Aku bukan kita bukan diskusi anak-anak aja. ya bang. Felix, Ini, aku Kak, bukan Kak. anak-anak. Kak Mes. Oke, ya saya mau bertanya, kalau ke situ terus antara utus Nah. itu nggak nanti siap-siap karena kamu balik ke situ ke Enggak. ke situ lagi. gitu. Sekarang gini. Dalam utusan ini ada berapa individu yang bekerja? Dalam kata utusan ini ada berapa individu yang bekerja? Individu, berarti kita kembali ke IPA dong. Ada berapa yang melakukan pekerjaan utusan ini? Kan pasti ada yang mengutus dan ada yang diutus. Nah, kan? yang saya bilang Kalau ada yang Bentar, gini, Umi. kalau Bentar, ada Umi. yang mengutus, karena gini, Kak, ya. Bapalah yang mengutus aku, berarti Yesus mengatakan ada yang mengutusnya. Bapak yang mengutus aku. Kakak nggak baca Bible? Kakak buka Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Yohanes 17:25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lukas 10 nomor 16, barang siapa yang mendengarkanmu, ia mendengarkanku. Barang siapa yang menolak kamu, dia menolak aku. Dan barang siapa yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Di sini ada dua, Kak. Bapa yang mengutus, yang diutus adalah Yesus. Paham? Ini kata Bible. Iya, benar. Nah, Kamu lebih pintar. coba aku tanya, coba jujur lagi. Yesus diutus. Yang mengutus Yesus siapa? Cari tahu sendirilah. Kan kamu udah baca. Bapak. Udah Nah, baca aku baca ya. Yang ku baca Bapak yang mengutusnya. Udah? Iya. Oke. Yesus Tuhan bukan? Iya. Bapak Tuhan bukan? Iya. Berapa Tuhan? Ya sebenarnya Tuhan itu cuman satu, cuman dia dibagi tiga. Tiga. Tuhan kakak dibagi-bagi. Ya itu dia itu satu, tapi gimana bilangnya samamu ya? Kamu Kakak aja bingung menjelaskan agama kakak, apalagi saya mendengarkan. ya setidaknya kamu udah tahu, nggak mungkin kita balik lagi. Isi anak-anak Bible itu. kakak, isi Bible kakak mengatakan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Tidak pernah dia mengatakan aku itu adalah Bapa sendiri, nggak pernah. Kapan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan yang dibagi, aku adalah bagian dari Bapa, aku hanyalah utusan Bapa, nggak ada yang dibelah-belah. Ya itu. Gimana sih? Itu menurut pemahaman kalian, tapi kan ini kan kita kan hanya membagi pemahaman aja kan. Jadi kalau memang itu menurut kalian itu salah, itu bagi kalian, tapi kalau kami itu ya benar karena kita kan beda agama. Oke, coba kakak baca
Yohanes 3 nomor 17. Baca aja lah, Tante. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar ini siapa? Macet. Apanya yang macet? Dia Coba kan lagi siapa? Dari Siapa yang satu-satunya Allah yang benar itu? satu-satunya ya Allah di surga lah. Siapa? Gini ya, bukan apa. Yesus itu kan utusan dari Allah. Dia itu datang ke bumi untuk menghapus dosa-dosa umatnya. Nah, karena itu dia terserah, bukan itu yang kutanyakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satu Allah yang benar ini siapa, Kak? ya cari tahu sendirilah. Ya kemana kakak naik ke sini? Namanya kita diskusi, tapi saya suruh cari sendiri. Nanti aku salah ngomong, nanti kalian hujat aku. Asal Mau kakak dong. tidak menghujat. Nggak boleh di Asal sini kakak menghujat tidak orang. menghujat, kita tidak menghujat, tidak akan membalas. Kakak Tidak di sini ada di sini. dihargai. Kita turunkan. Kita hargai manusia di sini. Kita di sini memanusiakan manusia. Kalau kakak tidak menghina agama kami, silakan. Nggak usah pakai sound ketawa. Kita nggak boleh pakai sound ketawa. Kita di sini pengen mendengarkan pandangan kakak. Nanti kami kasih pandangan baru. Kalau kakak terima syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa. Silakan lanjut. Kita di sini tidak mau mempermalukan kakak. Iya kakak. Inilah benar. hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar ini? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Siapa yang Esa ini? 2, itu aja jawab. Siapa? Siapa Allah satu-satu ini? Siapa Tuhan yang Esa ini? Ya kamu cari sendirilah. Bentar ya kak, aku cari senter dulu ya kak ya. Kayaknya kalau udah malam ini nggak nampak aku kalau nyari sendiri. Sabar ya kak, aku cari senter dulu. Karena di sini gelap kali loh, keluar nyarinya nggak nampak di sini. Ya, ya udahlah bang Pelipus, bang Pelipus. Aku bertanya bang Pelipus. Ya. Di mana orang jual rendang sekarang bang Pelipus? Paling kalau rendang adanya di Padang. Oh di Padang, berarti suruh aku nyari sendiri ya. Ya udahlah, cabutlah aku. Kayak mana kalau bertanya kayak gitu? Disuruh cari sendiri. Bagaimana orang di bawah tahu ketika kita bertanya disuruh cari sendiri? Bagaimana kakak ini? makanya kakak itu ya, saran aku sebelum naik ke Komal ini, kakak cari dulu sendiri jawabannya. Ya, agar bisa kakak menjawab di sini. Begitu. Karena apa? Di dalam Bible itu udah jelas-jelas Tuhan kakak itu memang tertulis 3. Tidak bisa dirubah, Tuhan kakak 3. Bagaimanapun kakak bawa kemanapun, Tuhan kakak itu jumlahnya 3. Aku bisa menunjukkan ayat-ayatnya. Jadi ketika kakak memaksakan, oh Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, nggak bisa kakak rubah isi Bible. Tuhan kakak itu tetap 3, tidak ada dikatakan Tritunggal, itu tidak ada. Tritunggal itu adalah ajarannya Tertullianus. Sementara Tertullianus sendiri udah meninggalkan ajaran tersebut. Dia beralih ke Montanisme. Dia membawa ajaran Tritunggal itu. Tuhan dalam 3, Tuhan 3 dalam 1. Itulah Tertullianus, itulah penyebabnya. Jadi kakak itu ya. Jadi aku jelaskan ya. Di dalam Bible itu tidak ada namanya Tritunggal. Kakak baca Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Yudas 1 sampai 25, Yudas 1 sampai 14, Zakaria 14 sampai ayat 9 Zakaria 14 nomor 9, baca. Jadi tentang pemahaman
Tritunggal atau bahasa kerennya ya, una substantia theos personae. Dialah Allah tiga pribadi dalam satu hakikat. Anak bukan bapak, bapak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Jadi bukan, orang ini berbeda, jadi tiga. Sementara pendiri Tritunggal ini, ya, yang mendirikan doktrin Tritunggal ini udah beralih ke Montanisme dari abad ketiga sampai abad ketujuh. Bapak-bapak doktrin gereja bapak-bapak Tritunggal ini masih konsili sampai sekarang. Makanya banyak perbedaan Tritunggal ini. Ada Tritunggal versi Oneness, ada Tritunggal versi Esra Soro, ada Tritunggal versinya si Edis TV, ada Tritunggal versinya si Bom Bom, ada Tritunggal. Jadi kalian beda versi tentang Tritunggal ini. Makanya lah ini, kalau kalian mengimani satu pengajaran yang berdasarkan cuma pemikiran manusia, nah inilah ajaran karangan, ajaran hayalan saja. Karena melalui angan-angan dan omon-omon hayalan saja gitu loh. Apa yang angan-angan? Oke, aku tanya, ya begitu. Jadi kakak, belajarlah kakak. Benar nggak ini yang yang saya pahami sebagai seorang Kristen? Kenapa ini kok berbeda-beda Tritunggalnya? Kenapa kok ini beda? Kenapa kok itu beda? Lah kan katanya sama-sama memiliki Roh Kudus. Kok Roh Kudus ini tidak membimbing kepada Tritunggal yang sama? Ketika dipertanyakan tidak bisa jawab. Begitu ya. Naik saya, oke saya naikkan. Ya kita naikkan kayaknya ini Kak Mes tidak menjawab, tidak bisa menjawab, kita naikkan yang lain. Yani. Yani. Halo. Kristen. Kristen dong. Kristen bisa jelaskan? Yang mana tuh? Yang itu. Yang mana? Apanya? Di mana? Tadi minta naik, ngapain naik? Ya saya bisa menjelaskan, nama saya pengen nanya sih. Kau bisa menjelaskan tapi pengen nanya gimana? Kau naik ke sini pengen nanya atau menjelaskan? Oke, kita ambil alih. Dua-duanya. Siap. Oke, Yani ini agamanya apa? Kristen. Oke. Unik. Di sini punya kapasitas menjelaskan agama Kristen, Yani? Pernah belajar teologi, kristologi, atau pernah belajar di STT mana, Yani? Saya belajar otodidak. Oh, Bukan otodidak teologi. otodidak tapi mau menjelaskan. Oke. Coba jelaskan definisi Tritunggal menurut Athanasius, Yani. Sebelum itu kan saya pengen nanya dulu. Oh, mau nanya, bilang dong Yani. Intinya gini ya. Kirain mau Intinya kan ngejelasin. Tritunggal itu kan Ya intinya Tritunggal apa ya, Ne? itu soalnya Apa intinya? Satu Apa? satu Allah ada tiga pribadi, memang itu doang. Jadi Satu pertanyaan yang apa? menurut Tunggu dulu, satu apa? Satu apa ya, Ne? Satu apa? Satu Allah ada tiga pribadi. Oke, ini skincare. Ya, Ya, ini juga skincare. Betul? ya. Ini juga skincare. Ada berapa skincare ya, Ne? Itu nih ya, saya pengen itu ada satu skincare. Di dalam satu skincare itu ada cairan, Damilo ada dan potongan, Fatin, ini ada skincare, tutupnya. ini skincare, ini satu skincare ya. Jadi kalau dia orang cekot 3 skincare, bayarnya hati-hati kalian Ya, mulai gitu. sekarang nanti kalau Itu. jualan di TikTok, jualan nanti tolong cek KTP ya. Kalau penganut Trinitas Itu hati-hati, penjelasannya cekot salah, 3 Bu. bayar 1. Ya, jadi kawan-kawan hati-hati. Kalau ada satu Besok- Allah berarti ada satu skincare, ditampilkannya satu skincare Ini saja. ada berapa Gitu. skincare?
Satu skin. Lah itu menjelaskan bahwa itu ada 3 Tuhan. Salah itu, salah penjelasannya. Yang saya tanya nggak Tuhan, ini bukan Tuhan. Saya tanya, ini ada berapa skincare? Beli satu gratis 2. Satu Ya kan skincare-nya ya. seperti itu Jadi lah, inilah kesimpulan Mes, itu. perhatikan Mes. Kamu belajar di sini Mes. Kalau Anda yang menunjukkan skincare yang warna kuning aja coba. Kamu bicara di sini Skincare tentang yang warna kuning Tritunggal. aja 3 disebutnya. Allah. Jangan semuanya. Ya saya tanya, loh kenapa kamu batasi saya? Saya mau nunjukin 3-3-nya kok. Ini skincare. Ini skincare. Ini skincare. Ada berapa skincare? Nah, ini pertanyaannya Ada berapa? Gak bakal bisa. Aduh. Kayak Ya udah, kalau gitu bertanya aja. Kalau gitu bertanya aja. Memang berat pertanyaan saya. Makanya bertanya analoginya aja. bukan itu, analoginya bukan itu. Ya udah, Analoginya Yesus bukan Tuhan itu. enggak? Ya udah, Yesus Tuhan enggak? Misalnya analoginya satu manusia, Bapa Tuhan enggak? Tuhan, Roh Kudus Tuhan enggak? Ada berapa Tuhan itu? Tuhan, semuanya Tuhan, manusia. Ada berapa Tuhan? Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Ada 3 pribadi. Bapa dalam Tuhan. satu Tuhan. Dalam satu Tuhan. Jadi mereka bertiga ini punya Tuhan gitu. Gimana ini? Apanya yang satu? Coba jawab dulu. Apanya yang satu? Ya, Kalau itu pribadinya kan dia 3. terikat dia satu. Apanya yang satu coba? Yang satu apanya, Dek? Yang satu apanya? Yang satu Allahnya, hakikatnya Allah. Allahnya. Berarti Yesus Allah. Ya, Udah. Bapa Allah. Yesus itu firman, perkataan. Berarti bukan Bapa Allah. itu Yesus bukan pusatnya. Allah. Allah juga. Yesus bukan Allah. Roh Kudusnya itu Allah rohnya juga. Allah. Kenapa menjelaskan apa yang saya tidak tanya? Yesus Allah. Bapa Allah. Roh Kudus Allah. Ada berapa Allah? Ada satu. Satu. Ini skincare. Gini loh. Ini skincare. Sebenarnya Ini skincare. Anda Ada juga berapa udah skincare? tahu. Satu skincare ya. Udah belajar dulu di sini ya. Sama. Belajar dulu ini hitung ya. Iya, diam. Nah, udah kamu pintar. Udah kamu Saya benar udah ya. nanya. Iya. Oh, yaudah kalau nanya silakan. Nanya apa? Nanya ini, saya dulu pernah bimbang dulu. Tapi saya Pernah bimbang, emang sekarang pun kamu masih bimbang kok. Ya pertanyaan saya aja bimbang. Enggak. Apa? ayat ini Ayat apa? dalam Quran surat Al-Fat 48 ayat 29. Di situ Surat saya apa? bacakan ya. Al-Fat ayat Quran surat Al-Fat 48 ayat 29. Apa di situ permasalahannya? Di situ saya baca dulu ya. Kesimpulannya itu Muhammad adalah utusan dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Terus? Di situ tulis dulu kan kalau bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu harmonis. Setuju bukan ini? Harmonis kepada sesama. Kalau kepada orang kafir kami keras. Karena kami tidak mau Iya. mencampur hak dan batil. Seperti gini nih. Oke. Selamat Natal. Enggak, kami bukan orang seperti itu. Karena kami harus meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Kami harus bersikap keras kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu dalam Al-Quran dikatakan walan taradu ankal yahudu walan nasara. Mereka tidak akan pernah ridho. Buktinya kalian yang minoritas saja, penghujat paling banyak tuh kalangan Kristen loh, kaum kafir loh. Jadi kami memang bersikap keras, bukan bersikap keras dalam artian kami harus ganggu-ganggu kalian, tidak. Karena kami ini mempertahankan akidah. Jadi kalau kalian datang indomisasi kami tidak bisa terima. Kami harus marah dan harus melawan kalian kalau kalian merusak akidah kami. Seperti itu. Apa yang mau kamu tanyakan di sini? Yang saya pengen tanyakan di situ dalam surat itu menjelaskan bahwa sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi Muhammad itu berkasih sayang, dia harmonis. Tapi kenyataannya Berkasih sayang. Setelah Nabi Muhammad apa? Setelah Muhammad Nabi sudah tidak ada,
Dari perpecahan perang. Mana datanya? Datanya mana? Datanya mana? Antara siapa dengan siapa? Coba datanya mana? Oke, perang Ridha. Tunjukkan nama orangnya yang saling baku hantam, yang saling membenci. Tunjukkan. Perang antara Aisyah. Nama orangnya, apakah Aisyah saling baku hantam dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Justru Sayyidina Aisyah itu dipulangkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan penuh kasih sayang kembali ke tempatnya. Tunjukkan nama orangnya. Ayatnya di situ dikatakan para sahabat berkasih sayang. Tunjukkan, jangan kau fitnah. Saya tahu tentang perang Jamal, perang Siffin, saya tahu semua. Kau nggak usah ceritakan. Saya minta. Iya, yang saya tanya sahabat saling baku hantam, yang saling bunuh siapa? Karena di antara sahabat juga dikatakan ada yang kalangan kaum munafik. Siapa yang kau maksud? Itu perang Ridha, perang ini. Yang saya Abu tanya Bakar. itu nama sahabatnya. Coba tunjukkan kepada saya apa peristiwa yang terjadi antara Abu Bakar dengan Umar yang menunjukkan saling membenci, saling membukul, saling baku hantam. Antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali terjadi perang Jamal. Tunjukkan posisi ketika mereka. Aduh, ini Kristen nih kalau saya tanya sahabat-sahabat Rasul. Hei, yang disebut dengan sahabat adalah mereka yang hidup dengan sejaman Rasulullah. Tapi kalau mereka tidak mengikuti Al-Quran, mereka disebut dengan kaum munafik. Nggak usah kau ajarkan saya tentang perang-perang itu. Yang saya tanya adalah di antara sahabat Rasulullah yang taat, yang bahkan dijanjikan surga oleh Rasulullah, siapa di antara mereka yang baku hantam? Seperti muridnya Yesus antara Paulus dengan Matius, yang mengatakan si Petrus dengan si Paulus, yang mengatakan bahwa si Petrus orang munafik. Tunjukkan satu sahabat yang mengatakan sahabat lain munafik. Oke, berarti kelompok, kalau misalnya kelompok Aisyah. Aduh, karesteng. Di situ adalah harus tokohnya ya. Kalau kelompok orang yang mengikuti Sayyidah Aisyah belum tentu sahabat, bisa jadi mereka kaum munafik. Oh iya, di antara orang yang berpihak kepada Sayyidah Aisyah dan orang yang berpihak kepada Sayyidina Ali, belum tentu semua adalah orang yang sahabat mengikuti Rasulullah. Bisa jadi di antara mereka adalah orang yang munafik. Makanya Rasulullah berkata, di antara sahabat ada orang munafik. Maka saya minta sama kau, di antara sahabat Rasulullah yang Rasulullah katakan sahabat-sahabatnya yang dijamin bahkan surga, siapa di antara mereka yang saling baku hantam seperti muridnya Yesus? Antara Paulus dengan siapa? Berarti ketika kelompok Aisyah itu berperang, ada selisih gitu, itu tanpa persetujuan Aisyah. Saya pengen nanya itu. Ya, tunjukkan kronologisnya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah kepada Ali bin Abi Thalib? Apa yang beliau lakukan? Enggak, apa sih? Kristen, di situ dikatakan para sahabat berkasih sayang. Ketika ada perang, kau tunjukkan kepada kami antara Aisyah dengan Ali itu saling baku hantam. Justru Ali memulangkan Sayyidah Aisyah pulang ke rumahnya. Kau jangan kibuli kami umat Islam. Kami belajar sejarah Islam. Sekarang kutanya sama kau. Tuhan kau katakan dia datang tidak menjadi raja damai. Dia tidak datang membawa damai. Dia memisahkan. Dia menjadi orang yang membawa pedang. Kutanya sama kau, ya, apa kedamaian yang hadir di kalangan Kristen dan di Yerusalem sejak Tuhan kau datang? Mencret. Tidak ada sama sekali. Tidak ada, memang tidak ada sahabat yang saling membenci. Bahkan Ibnu Mas'ud dengan Abu Bakar yang berbeda pendapat tentang Zaid bin Sabit saja saling memuji kemudian. Ini yang dimaksud dengan sahabat itu saling berkasih sayang. Kalau kau bilang orang yang mengaku pengikut Zaid, aduh diam dulu Kristen, agama kau berantakan. Ku bongkar aib agamamu bentar lagi, sabar kau ya. Di dalam perang Islam, orang yang mengaku mengikut Sayyidah Aisyah belum tentu dikatakan kaum muslimin. Bisa jadi itu di dalamnya ada kaum munafik. Sahabat adalah mereka yang hidup zaman Rasulullah, tapi mereka mengikuti Rasulullah. Siapa di antara Ali? Apakah Ali dengan Sayyidah Aisyah baku hantam? Tidak. Bahkan ada win-win solution ketika bahkan Muawiyah dengan kau pikir saya tidak belajar. Nah, kau tengok agama kau. Sejak Tuhan kau hadir ke dunia, kedamaian di mana dibuat Tuhan kau? Ketika Tuhan kau hadir di Yerusalem sampai detik ini, Yerusalem berantakan. Ketika Tuhan kau hadir, baru saja Katolik hadir, bersatu Katolik, Inkuisisi 500 tahun. Terjadi perpecahan Katolik dengan Ortodok, terjadi perpecahan Katolik dengan Protestan. Ini baru agama, ini baru ajaran nih. Ajaran yang membawa kerusakan. Kenapa? Ketika Tuhanmu hadir ke Yerusalem, sampai detik ini kampung halaman Tuhanmu berantakan. Nah, ketika Allah katakan sahabat Nabi berkasih sayang,
Sejak kapan kau tunjukkan sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga oleh Allah, yang saling baku hantam, saling benci? Coba kau tunjukkan nama. Nggak mampu. Jadi kau itu kan pengikutnya Sayyidah Aisyah, pengikut Sayyidina Ali. Sejak kapan kami mengatakan bahwa orang yang mengikuti, bahkan yang mengikuti Nabi Muhammad, diam dulu. Kau nggak ada data dari tadi tentang Tuhan kau aja kau nggak ngerti jelasin. Berpolemik kau tentang hal yang nggak kau ketahui. Agama kau aja nggak beres. Nah, ketika kita bicara tentang sahabat Rasulullah, bukan berarti orang yang hanya hidup sejaman dengan Rasulullah, karena zaman Rasulullah itu juga hidup orang munafik dan orang kafir. Yang disebut dengan sahabat adalah mereka yang mengikuti Rasulullah. Mereka yang mengikuti Rasulullah dan mereka bahkan yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Maka kau tunjukkan satu nama saja sahabat yang saling baku hantam, saling benci. Bahkan di antara Hisham dan Umar saja, mereka akhirnya rujuk karena berbeda dialek, karena Rasulullah ada pada waktu itu meluruskan. Kau tunjukkan sama aku di posisi mana daerah di mana Kristen itu menjadi kantong banyaknya, di mana damai di Kristen. Tuhanmu hadir ke dunia, mati, dan dia mengatakan, aku tidak datang membawa damai. Kampung halaman Tuhanmu itu pernah damai 372 tahun, justru dipimpin oleh Umar Ibn Khattab, sahabat Nabi saya. Ketika anak-anak Theos mulai mengambil makam Tuhan, hancur berantakan itu Yerusalem sampai detik ini. Di Eropa, ketika agama kau menjadi mayoritas, Dark Age, tidak pernah ada kekelaman dalam Islam. Kekelaman itu ketika Kristen menjadi mayoritas. Kau tengok di Jerman Perang Dunia Kedua, 6 juta Yahudi dibunuh oleh orang Kristen karena yang disebut peristiwanya Holocaust. Perburuan penyihir 200 tahun, Inkuisisi 500 tahun. Kau nggak bisa membandingkan. Al-Quran mengatakan sahabat Rasulullah. Sejak kapan kalau orang yang munafik dikatakan sahabat? Kau pikir semua yang hidup sejaman dengan Rasulullah itu sahabat? Di kalangan Rasulullah itu ada orang munafik. Jadi kalau ada orang yang membenci, dia munafik. Tapi sahabat adalah mereka yang berkasih sayang. Itu sahabat. Jangan kau bilang orang munafik sahabat. Rasulullah pun mengatakan di antara sahabat itu ada yang munafik. Nah, kami bukan orang bodoh. Sementara agama kau, Tuhan kau hadir ke dunia, mengaku raja damai. Bahkan dia mengatakan, aku datang tidak membawa damai, tapi membawa pedang. Andaikan Yesus ini adalah nabi, nubuatan yang terpenuhi adalah perkataan ini, bahwa memang sejak Tuhanmu hadir ke dunia, hancur berantakan dunia. Di mana kantong Kristen? Di situ berantakan. Yesus membawa damai dalam artian dia tidak melawan perang dengan perang. Pada saat itu Israel kan dijajah oleh bangsa Romawi. Oh, berarti Tuhan kau mengajarkan, sebentar, nggak usah banyak cerita. Berarti Tuhan kau, kalau kau diperangi, boleh nggak melawan orang yang memerangi kau menurut Tuhan kau? Tidak. Inilah Kristen, teman-teman. Mereka kalau kita dijajah sama Zionis, jangan berharap mereka membantu kita. Mereka akan tepuk tangan dan berdiam diri. Ini ku bilang, makanya Pak Presiden Prabowo, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jangan berharap kepada Kristen untuk memerdekakan negara kita, karena kalau kita dijajah, dia akan berdoa di gerejanya dan kita akan melindungi dia. Ini Kristen nih. Karena mereka nggak boleh melawan penjajah. Karena ini agama pro penjajah. Kenapa? Loh, kutanya sama kau lagi, kalau kita dijajah Indonesia, boleh nggak kau ikut melawan? Yang kutanya itu, ketika kita dijajah, kau mau diplomasi? Oh, kau mau diplomasi dengan orang yang bawa senjata ke negara kita? Kalau kau pikir bisa diplomasi, nggak mungkin berdarah-darah pahlawan nasional kita, bodoh. Ini Kristen nih ya, orang Kristen teman-teman. Kalau kita dijajah, jangan berharap mereka akan bersama kita bawa senjata. Dia akan diplomasi. Belum kau diplomasi ketepak, kepala kau kena pistol. Kau mau diplomasi sama orang bawa tank. Kau mau bawa diplomasi dengan Rusia tuh. Kau ditembak. Kau mau diplomasi pakai bendera putih. Hei, kasih duburku aja ya, jangan tembak ya. Diplomasi kau mau kayak gitu. Mungkin mau mereka. Hei, tolong demi negaraku, aku kasih duburku buat kalian, aku diplomasi ya. Mungkin diterima kau. Apa yang mau kau kasih kepada orang Rusia kalau udah mau menembak kau dengan misil? Jangan kau bersikap bodoh di sini. Intinya kau Kristen, kalau kita dijajah Indonesia, kau tidak akan membersamai kami untuk melawan penjajah. Kau hanya akan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, tolong kami Tuhan baik. Kenapa? Kalian manja. Dosa kau aja ditebus Tuhan. Apalagi kalau kita dijajah, kau akan, Tuhan baik, Tuhan baik. Dah mati kami semua, Tuhan baik, Tuhan baik. Habis itu kau jadi budaknya POC. Inilah Kristen nih. Ini dia nih, jadi budak kau. Diplomasi kau bilang. Kalau bisa diplomasi itu, takkanlah Ukraina dan Rusia tuh nggak berperang, hantu belau. Kau pula mau diplomasi. Kau pula mau diplomasi. Kecuali kau kasih dubur sama mereka. Bang jangan lawan
Jangan perangi negara saya. Yang ini ada dubur bang. Pakai gantian ya. Mungkin gini kata mereka. Oke lah, tak apa-apa. Saya tak mau lawan ya. Asal kau kasih duburmu sama kami. Diplomasi kau. Dia pikir kalau bisa diplomasi bang, kalau bisa diplomasi, Aduh. ya Ukraina ya dan Allah. Rusia itu bukan negara Islam bang, negara Kristen itu bang. Mana diplomasinya bang? Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Dia diplomasi nanti Bang Filipus, tenang aja. Kalau kita diserang sama Rusia, dia diplomasi nanti. Kata dia, tenang, jangan jajah kami. Ayo kita main diplomasian, kata dia. Jangan jajah kami. Tolong, jangan ya jajah kami ya. Tolong aku kasih engkau, tampar aku kasih kau sebelahnya. Ya, sodo adek, nanti adek kasih sebelah. Diplomasi kau bilang, kau janganlah kau belagak bodoh di sini dek. Ini orang Islam nih, orang Minang nih. Orang Minang nih, Ribuan pahlawan nasional kita bang, semua berjuang dengan darah dan air mata, nyawa terbang bang, bukan dengan diplomasi. Kalau bisa diplomasi bang, Belanda nggak sampai 10 hari di sini bang. Kalau bisa diplomasi. Tahu aku. Dia pula mengajarkan diplomasi. Hantu belau. Ukraina tuh Rusia tuh kejapa. Ya, diplomasi. Kristen. Saya pikir Ukraina dan Rusia itu negara Islam gitu. Kalau memang kalian itu Kristen, hobinya diplomasi, nggak akanlah misil itu dimiliki oleh mayoritas negara Kristen. Kau pikir yang punya misil itu negara mana? Hantu. Amerika, Inggris, Rusia. Semua tuh negara-negara Kristen itu punya misil. Kau pikir misilnya berapa? 2 biji. Aku tengok kan kau misilnya Kristen ya. Misilnya negara Kristen nih. Nih ya. Apa tuh berarti? Ketawa aja. Ya, diplomasi. Kalau betul kau ngikutin Yesus diplomasi, ngapain negara Kristen tuh nih? Kusebutkan sama kau, diam kau diplomasi, ya. Amerika Serikat memiliki misil balistik antar benua ICBM, misil jelajah dan arsenal strategis. Perancis memiliki misil balistik. Inggris, Italia, Spanyol, Polandia, Brazil, Ukraina, Yunani. Hantu. Diplomasi yuk. Dia mungkin pakai nuklir, dia mungkin diplomasi, mungkin sini yuk dek, abang ada. Terus atas bawah. Aduh, inilah orang ini ya. Enggak, kenapa orang ini patut terhina di depan kita teman-teman? Dia ini adalah orang yang tidak tahu tapi sok tahu, memaksa diri menjelaskan ketidaktahuannya, maka berujung kehinaan. Tapi dia tidak mengerti kalau dia sedang menghinakan dirinya sekarang karena dia merasa punya ilmu. Kita sudah kasih dia baik-baik kesempatan. Bertanya saja ya dek. Jangan sok tahu dan jangan menyampaikan sesuatu dari ketidaktahuanmu. Kenapa? Islam itu ajarannya. Iya, diamlah dulu. Ya kau ngomong buat apa? Kau kan mau diplomasi. Udahlah diplomasi. Udah diplomasi aja. Udah diplomasi aja, dek. Diizinkan di sini diplomasi. Ayo. Udah turunkan aja dia inilah daripada sibuk kita. Iya, dengan aku aja kau melawan, kau pula nak diplomasi sama penjajah. Hantu kuludahi kau nanti. Untung aku dilarang Nandar meludahi sekarang nih. Aku aja kau lawan berdebat, kau pula mau diplomasi dengan penjajah. Kau diplomasi dengan sini, aku diplomasi sini, abang adek kasih. Nah, kau diplomasi dengan aku aja kau lawan. Memang ngoten nih, memang cakap besar aja kau.